Oke, sahabat-sahabat asal omong, selamat bertemu kembali ya. Kali ini asal omong akan omong-omong tentang IKN. Ya, ini kita bicara tentang IKN ya. IKN untuk kesejahteraan bangsa, bukan narasisme politik Presiden Jokowi. Teman-teman, belakangan ini IKN ramai diperbincangkan. Mulai dari anggaran yang seret, mulai dari investor tidak ada yang berkeinginan untuk berinvestasi di sana, investor dalam negeri, apalagi investor luar negeri. Jadi ini memang agak membingungkan ya. Tetapi apapun itu, bahwa memang ini udah menjadi proyek pemerintah. Bagaimana dan bagaimananya kelangsungannya IKN itu ya nanti kita lihat. Karena ini persoalannya juga adalah ambisi besar ya dari seorang Jokowi. Padahal kalau kita lihat di negara-negara lain itu butuh waktu yang lama untuk memindahkan ibu kota. Memindahkan ibu kota bukan barang baru di dunia ini. Ya, negara tetangga kita aja, Malaysia, dia memindahkan ibu kotanya, dan itu butuh waktu dari berganti rezim dan seterusnya sampai itu terjadi. Tetapi di Indonesia lain lagi ceritanya ya. Nah, bagaimananya itu saya harap teman-teman mengikuti ya ulasan dari asal omong. Oke? Nah, kita biar lebih runtut ya, kita dengarkan dan kami sudah membuat narasinya ya. Akhir-akhir ini banyak orang sudah mulai menyadari dan meragukan manfaat pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke IKN di Kalimantan. Ya, itu ya teman-teman. Ini memang itu yang terjadi. Dan bahkan beberapa hari kemarin Jokowi berharap supaya kenaikan pangkat dari aparatur sipil negara atau ASN itu dipercepat biar bisa pindah ke sana ya. Tetapi apalah itu, baik kita simak bersama ya. Ada hal yang menyebabkan keraguan itu muncul. Isu yang paling utama adalah soal pembiayaan pembangunan IKN. Pada mulanya pemerintah mengatakan bahwa pembangunan IKN tidak mengandalkan APBN. Dalam hal ini, pemerintah berharap pada dana investasi, baik dalam negeri maupun dari luar negeri atau investor asing ya. Nah, namun sampai dengan saat ini, investasi asing untuk mendorong kemajuan pembangunan IKN belum menunjukkan progres yang diharapkan. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Bahkan ada yang secara ekstrim mengatakan belum ada satupun investor asing yang berminat menggelontorkan dana untuk pembangunan IKN. Nah, loh, gimana lagi ini ya? Nah, sementara itu investasi dalam negeri memang telah beberapa kali melakukan groundbreaking-nya untuk pembangunan fasilitas IKN. Namun setelah groundbreaking tidak ada kelanjutan pengerjaannya.
Rendahnya selera para investor untuk terlibat dalam pembangunan fasilitas di IKN berkaitan dengan keraguan mereka mengenai prospek keuntungan yang diperoleh. Keraguan ini disebabkan karena tidak ada penduduk di IKN, ya. Jadi sekali lagi tidak ada penduduk di IKN. Mereka mau membangun rumah sakit, tapi siapa yang akan dirawat di rumah sakit tersebut nantinya? Mereka mau membangun hotel, tetapi siapa yang akan menginap di hotel tersebut nantinya? Mereka mau membangun sekolah, tetapi siapa yang akan bersekolah di situ? Tentu nantinya, ya. Tidak ada penduduk yang akan memanfaatkan fasilitas-fasilitas tersebut. Apalagi pembangunan IKN itu berkontribusi pada terjadinya kerusakan lingkungan hidup di Kalimantan. Ya, salah satunya ya, selain tambang, ya IKN juga punya kontribusi untuk ekosistem lingkungan hidup. Dari kira-kira seperti itu ya. Nah, ekosistem lingkungan hidup di sekitar IKN pasti akan terganggu. Pohon-pohon ditebang. Selain itu, ancaman marginalisasi masyarakat. Ya, sekali lagi marginalisasi masyarakat lokal juga pasti akan terjadi. Masyarakat lokal disingkirkan, tidak hanya dari tanah mereka, tetapi juga dari sejarah mereka, dari nilai dan budaya mereka. Mereka disingkirkan dengan narasi absurd tentang masa depan mereka yang lebih baik. Semua hal itu tentu saja secara tidak langsung mempengaruhi semangat para investor untuk menanamkan modal mereka untuk membangun fasilitas di IKN. Alih-alih akan menguntungkan, bisa saja IKN itu akan merusak reputasi bisnis mereka sendiri, baik secara nasional maupun internasional. Rendahnya minat para investor telah memberatkan APBN, memaksa pembangunan IKN dengan menggunakan APBN. Artinya, sama dengan mengabaikan hak-hak rakyat di Indonesia seluruhnya sampai di pelosok-pelosok tanah air untuk mendapatkan fasilitas publik yang baik, fasilitas pendidikan yang baik, fasilitas kesehatan yang baik, fasilitas ekonomi yang baik, fasilitas infrastruktur, dan lain-lain sebagainya. Itulah alasan mengapa banyak ahli mengkritisi pembangunan IKN yang terlalu dipaksakan. Menurut mereka, pembangunan IKN hanya dipaksakan menunjukkan bahwa pemerintahan Jokowi lebih peduli pada legasinya sendiri, lebih peduli pada keagungan dirinya sendiri. Ia tidak peduli pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Ia tidak peduli pada keadilan seluruh rakyat Indonesia. Pemindahan ibu kota negara pada dasarnya merupakan sesuatu yang lumrah ya teman-teman. Nah, banyak negara yang telah melakukannya. Sebagai misal negara Brasil ya, Nigeria, Pakistan, Turki, Myanmar, Malaysia pernah melakukan pemindahan ibu kota negara mereka. Namun, pemindahan ibu kota pada negara-negara tersebut tidak dilakukan dengan serta-merta, ya. Itu butuh waktu yang lama. Nah, mereka membutuhkan beberapa tahun dan beberapa kali pergantian pemerintahan untuk sukses memindahkan ibu kota negara mereka. Kita semua tentu mendukung pemindahan ibu kota negara kita dari DKI Jakarta menuju IKN. Dengan pemindahan itu, tekanan penduduk
tidak lagi terkonsentrasi pada satu wilayah, tetapi dapat menyebar pada wilayah-wilayah yang lain. Sebab tekanan penduduk yang terkonsentrasi pada satu wilayah dapat menciptakan beragam persoalan seperti yang sering kita alami di Jakarta sini adalah macet setiap hari, polusi udara, polusi tanah. Macet dapat menyebabkan biaya ekonomi yang tinggi, teman-teman. Biasanya kita habis karena macet. Polusi udara dan tanah dapat menyebabkan kesehatan yang rentan. Namun pemindahan itu harus didasari oleh cita-cita proklamasi kita, yakni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dan meningkatkan kecerdasan warga negara. Sampai dengan saat ini belum ada penjelasan yang meyakinkan bahwa pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke IKN akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Apakah IKN akan berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat di Papua, NTT, Sumatera, Sulawesi, dan bahkan di Kalimantan itu sendiri? Ya, kita belum tahu ya, kira-kira bagaimana. Nah, bagaimana polanya IKN akan berkontribusi terhadap keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Pemerintah Jokowi tidak memberikan keterangan yang terbuka kepada seluruh rakyat Indonesia sampai dengan saat ini. Nah, sekali lagi, ya teman-teman, sekali lagi, pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke IKN tidak pernah boleh dilakukan demi narsisme. Ya, sekali lagi, demi narsisme Presiden Jokowi, melainkan semata-mata demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, rakyat berhak meminta penjelasan pemerintah tentang bagaimana IKN dapat memajukan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalau tidak ada keterangan yang meyakinkan, maka warga negara perlu mencurigai bahwa pemindahan ibu kota negara sebetulnya hanya merupakan bentuk narsisme politik Jokowi. Ia ingin memberikan legasi kepada bangsa dan negara ini. Namun legasi itu tidak ada kaitannya dengan harapan meningkatnya kesejahteraan rakyat Indonesia. Legasi itu tidak berkontribusi pada membaiknya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia di waktu yang akan datang. Kira-kira begitu teman-teman semuanya. Oke, semoga kita tetap kritis dan salam waras dari asal umum.